Selamat siang, Dokter Aryani. Selamat siang. Ya, Dok. 13.30 kita mulai ya, Dok ya. Ya, karena sudah pukul 13.30, jadi kegiatan workshop kali ini bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Direktur SDM Pendidikan Pelatihan dan Penelitian, Dr. Aryani Dewi Widodo, SPA Konsultan Fiskua. Yang terhormat Kepala Clinical Research Unit, Dr. Firman Diani, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Konsultan MEPIT. Dan peserta workshop yang kami banggakan dan anggota CRU yang telah mendukung kegiatan ini hingga dapat terrealisasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kegiatan ini bisa terrealisasi. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Dr. Aryani dan Dr. Firmandiani dan para pemateri yang sangat mendukung dan antusias dengan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para peserta workshop atas antusiasmenya dalam mengikuti kegiatan We Research ini, dan kami berharap kegiatan ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk membuka acara ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala CRU, Dr. Firmandiani, SPKFR. Kepada Dr. Ani, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Nurul. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsultan Fiskua. Terima kasih Dok atas uh, kesempatannya. Jadi kita mengadakan workshop ini juga atas antusias Dokter Aryani ya, supaya kita semua sepakat bahwa budaya penelitian di rumah sakit kita itu terus dikembangkan ya. Jadi eh, yang terhormat kepada para dokter, para nakes, juga para peneliti ya yang dan semua peserta workshop We Research yang berbahagia ya dan antusiasnya ya. Jadi tadi kita mendengarkan, jadi kita sudah tahu bahwa kita akan setiap Jumat itu kita akan mengadakan workshop penelitian ya. Workshop We Research ini kita sebenarnya awalnya dulu pingin Jumat Riset ya, seperti jurit Jumat Riset terpadu setiap Jumat. Jadi kita maunya workshop We Research ini kita adakan setiap Jumat. Nah, pertama kali ini kita memang online ya, Zoom online. Untuk berikutnya mungkin kita lebih mengadakan mungkin nanti hybrid atau mungkin offline yang teknisnya nanti kita akan sampaikan. Terima kasih juga dari teman-teman yang mungkin di luar RSAB ya yang pada kali ini ikut serta. Terima kasih atas antusiasnya. Kita sangat terbuka ya dengan sharing, dengan kerjasama dan sebagainya ya, untuk mungkin kita mengembangkan bersama-sama penelitian sesama rumah sakit vertikal, beberapa rumah sakit juga di Jakarta atau di luar Jakarta, rumah sakit jejaring, semuanya kita sangat terbuka ya dengan sharing, kerjasama dan sebagainya. Jadi pada kali ini tuh, pada hari ini mungkin kita mulai dengan bagaimana kita biasanya kalau kita dengar tentang riset itu sepertinya harus membuat suatu proposal yang mungkin ribet, rumit dan sebagainya. Tapi di sini Dokter Aryani akan membuat tema. Dari temanya adalah bagaimana langkah apa saja sih dalam penyusunan ide penelitian ya, mulai dari evidence, kemudian adanya gap, sampai kita membuat suatu research question yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan sehari-hari ya. Jadi penelitian itu, proposal itu tidak selalu dengan metode yang rumit, tapi memulai dari pertanyaan yang tepat, masalah yang kita temukan ya dari eh, baik dari klinisi maupun non klinisi ya. Jadi kita tidak menutup hanya dari teman-teman klinis saja, tapi dari teman-teman yang mungkin non klinis ya, dari tim manajemen. Bagaimana kita tentunya outputnya adalah pelayanan ya. Output terakhirnya tentunya pelayanan yang terbaik untuk pasien kita ya. Jadi untuk We Research ini karena ini berkelanjutan, jadi nanti berikutnya mungkin minggu depan ada lagi bagaimana kita menyusun proposal. Nanti Dr. Suprohaita, kemudian berikutnya kita uji klinis ya. Kenapa kita mengangkat uji klinis? Karena memang ini yang menjadi indikator rumah sakit vertikal ya. Bagaimana seberapa banyak sih kita melakukan uji klinis ya. Nanti mungkin dijelaskan oleh Dr. Aditya ya tentang bagaimana membuat suatu desain, pelaksanaan, dan apa saja sih tantangannya melakukan uji klinis. Kemudian nanti ada juga berikutnya tentang
metodologi dan analisis statistik. Jadi kita sekarang ada tim statistik di CRU, jadi kita nanti akan melakukan pendampingan kepada teman-teman sampai bagaimana output terakhir itu mulai dari kita mengajukan proposal, bagaimana sih supaya diterima etik dan apa lolos kaji etik dan bagaimana perspektif dari viewer sampai nanti strategi sampai publikasi. Jadi memang ini serangkaian sampai 6 kali pertemuan yang output akhirnya nanti mendapatkan proposal yang siap untuk dilakukan ya. Jadi kita nanti ada pendampingan juga setiap Jumat dari teman-teman dari CRU. Jadi untuk teman-teman dari mungkin dari luar RSAB nanti bisa kita berkorespondensi lewat email ya, bisa lewat email nanti kita bisa saling sharing dan sebagainya ya. Jadi itu saja dari saya. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, dan teman-teman partisipan yang sangat antusias ya. Jadi memulai sesuatu, kalau kita dengerin tiap Jumat, ada sesuatu pasti ada ide ya nanti ya. Pasti kita ditemuin di lapangan tuh pasti ada yang uncertainty yang kita tidak temukan jawabannya ya gitu. Mungkin dari itu saja. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop riset satu ini semoga lancar ya dan untuk berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nurul. Saya kembalikan. Salam, terima kasih atas sambutannya Dokter Andi. Selanjutnya, kami persilakan kepada Dr. Aryani Dewi Widodo, SPA Konsultan Fiskwa, sebagai perwakilan direksi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Dr. Aryani, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama mohon maaf karena suaranya lagi agak lirih ya. Nah, tapi mudah-mudahan masih bisa didengar dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Clinical Research Unit RSAB Harapan Kita, khususnya Ibu Ketua, Dr. Firman Diani Sadat, yang sebetulnya ahlinya tuh beliau nih untuk segalanya. Tapi beliau mendelegasikan kepada saya untuk ya dokter biar bahas-bahas dikit lah gitu. Tapi sebenarnya kalau dokter Firman Diani dikasih kesempatan dari pagi sampai sore itu ilmunya luar biasa ya. Nah, siang ini kita akan ngobrol sedikit mengenai gimana sih kita memulai research. Karena kalau ngomong research kan kita udah ngomong proposal lah, begini begitu, statistik, terus bikin kita jadi nggak jadi research. Bener nggak? Aduh, mau research, tapi kok mikirin ngitung statistiknya, saya nggak bisa. Udah deh, daripada itu, lagian saya juga nggak tahu mau penelitian apa. Nah, sebetulnya ide untuk penelitian itu adalah bagian yang termudah. Eksekusinya gampang belakangan. Tapi menemukan ide, meskipun mudah, tidak mudah untuk menemukan ide yang tepat. Nah, disinilah kita harus sama-sama lihat gimana sih kita caranya, kok orang-orang bisa dapat ide penelitian yang brilian. Kalau kita buka jurnal, penelitian di luar negeri itu nggak semuanya canggih-canggih microbiome yang eh, uji-uji yang luar biasa gitu, enggak. Mereka tuh banyak sekali uji-uji yang atau penelitian-penelitian yang sangat praktikal, apalagi kalau dari Eropa. Eropa tuh oke banget, karena mereka tuh penelitiannya biasanya sangat praktikal dari sehari-hari, yang kita bacanya, loh, kok sederhana banget sih Buka bisa dulu. masuk jurnal, Kita ternyata mau buka begini bareng aja mulai kan? boleh, Iya, menjadi Vika. suatu penelitian tuh Iya boleh, langsung gini biarlah, aja. Nah, karena CV-nya kemudian saya belum baca. Mbak Nurul Siap di eh, mute dulu ya. bocor. Oke. Nah, jadi kita kadang-kadang kita berpikir bahwa kok kayaknya mereka ternyata gitu doang bisa. Tapi kok saya nggak punya ide itu ya? Ternyata begitu aja bisa. Kok mereka bisa ya kepikiran? Nah, untuk itu tujuan dari kita ketemuan hari ini adalah kita mau lihat sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ide penelitian. Jadi saya izin untuk share. Um, how to find research ideas dan bagaimana memformulasikan research question. Nah, jadi ini tujuannya kita mau mendapatkan panduannya kurang lebih seperti apa. Pertama-tama, sebentar. Nah, kenapa sih semua healthcare professional, baik dokter, perawat, nakes lain,
fisioterapis, apoteker atau farmasi. Kemudian sebetulnya bukan cuma healthcare professional loh. Untuk semua orang yang ada di rumah sakit maupun tidak ada di rumah sakit ya. Tapi karena konteks kita rumah sakit, jadi semua orang yang ada di rumah sakit itu bisa jadi researcher. Bisa nggak SDM jadi researcher? Bisa. Bisa nggak diklat jadi researcher? Bisa banget. Bisa nggak elektromedis jadi researcher? Bisa. Apakah IK3KL, kesehatan lingkungan bisa jadi researcher? Apalagi ya. Jadi semua bisa jadi researcher. Itu dulu. Semua bisa jadi peneliti, semua bisa bikin penelitian yang bagus. Tinggal idenya. Ide yang paling bagus itu sebetulnya bukan dari mana-mana, tapi ide yang paling bagus itu dari orang-orang yang menghadapi masalah itu sehari-hari. Semua yang ada di lapangan. Nah, kita semua itu ada di lapangan. Jadi, kita harus lihat 70% masalah itu sebetulnya tidak ada solusi yang evidence based. 70% yang kita lihat itu kata kakak senior, kata guru saya, kayaknya begini, kata medsos. Jadi sebetulnya 70% itu tidak punya, hanya 30% aja yang ada evidence base-nya. Dan untuk research yang dimulai dari hospital, dari lapangan, itu biasanya kemungkinan dapat funding 3 kali lebih besar. Dan 1 dari 5 hal yang kita temukan secara klinis itu bisa ditingkatkan dengan penelitian. Dan ada unlimited ide research yang sebetulnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita ketemu, tapi mungkin kita tidak identifikasi. Nah, jadi dengan melakukan penelitian itu akan mengubah kita dari seorang konsumen menjadi pembuat ilmu. Jadi kalau selama ini kita baca buku, katanya apa sih? Searching di internet, searching di PubMed. Kalau kita jadi researcher, kita jadi pembuat ilmu itu. Jadi orang lain bisa belajar dari kita. Itu bisa meningkatkan patient outcome kita, bisa meningkatkan karir kita, dan memperkuat institusi kita masing-masing. Dan juga kalau kita melakukan research, kita bisa mendapat grant dan pengakuan dari dunia internasional. Nah, kalau kita melihat perjalanan dari suatu research, ada 6 stage. Mulai dari pengen tahu sampai dengan berkontribusi secara internasional. Nah, pertama, apa? Kita harus notice. Di sekeliling kita tuh ada apa? Kita lihat pain points-nya apa, gaps-nya apa. Masalah apa yang kita temukan sehari-hari. Gak boleh jadi orang yang pasrah. Ya udahlah, emang gini, kalau mau ngerjain ini emang rumit, harus ganti ini dulu, begini dulu, pasang, begini. Kita juga nggak tahu nih, akurat apa nggak dosis kita. Nah, itu adalah suatu pain points. Saya nggak mau ribet. Saya nggak mau harus repot ngitung setiap hari. Saya nggak mau harus ngerjain hal double-double. Makanya orang-orang malas itu sering kuat di nomor 1. Kenapa? Karena dia berusaha mencari cara gimana supaya dia nggak usah melakukan hal yang rumit itu. Kalau orang yang pasrah, biasanya nomor 1 ini dia nggak kuat. Tapi orang yang curious, orang yang malas, itu di nomor 1 ini kuat. Kenapa ya? Kenapa itu harus diulang? Kalau saya udah nulis, kenapa orang lain harus ngitung hal yang sama? Nah, di situ baru kita melihat ada pain points. Kalau kita udah ketemu pain-nya, apa yang harus kita beresin, apa yang kita nggak mau lakukan lagi dengan rumit, baru kita mengeksplor. Emang nggak ada caranya untuk melakukan hal itu? Emang nggak ada apps-nya untuk ngitung? Emang saya masih dorong-dorong gini? Kan bisa ketojos gitu. Emang kalau dalam bedah, saya mesti ikut ini dulu, ini dulu, baru ini. Gitu. Jadi baru kita cari, ada nggak sih orang lain yang sudah melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih baik? Nah, kalau sudah, kita mulai, kan literatur banyak ya, mulai kita persempit. Kalau misalnya ada endoskopi secara keseluruhan, saya mau lihat ini untuk kolonoskopi aja. Kalau untuk kolonoskopi bisa nggak ya? Karena kolonoskopi ini lama, jadi saya merasa nggak seneng kalau saya harus melakukan ini berkali-kali. Kalau endoskopi oke lah, tapi kalau kolonoskopi kalau bisa jangan. Nah, mulai saya persempit lapangannya menjadi kolonoskopi saja. Berikutnya saya mulai memformulasikan apa pertanyaannya. Misalnya, bagaimana eh, apakah ada perbedaan kalau saya berikan obat A dan B dibandingkan dengan saya berikan obat A saja?
Jangan-jangan obat A saja sebenarnya cukup. Nah, kita mulai research question. Nah, jadi workshop hari ini adalah berfokus pada tahapan 1 sampai 4. Nanti tahapan 5 itu ada banyak lagi sih ya. Itu 5A, 5B, 5C, 5D sampai banyak. Dan nanti metodologi dan impact. Nah, jadi bagian paling susah itu bukan statistiknya. Bagian paling susah itu mengetahui apa pertanyaan spesifik yang perlu kita tanyakan. Nah, itu yang kita mau lihat. Dari mana sih kita bisa dapat ide untuk research? Jadi kita harus mencari kesempatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi pertama lihat di clinical practice. Sehari-hari kita melihat pola. Kenapa sih pasien-pasien post-op saya itu sering infeksi? Kenapa dia sering hernia setelah operasi? Kenapa dengan obat ini aja ternyata nggak cukup? Nah, di sini kita lihat. Permisi ya. Kalau sudah, kedua, kita melihat gap di dalam literature. Baca, baca, cari jawabannya. Terus kalau nanti di sana, di literatur, itu selalu ada di bawah. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai begini. Atau penelitian ini perlu dilakukan lagi dengan populasi yang lebih luas. Atau penelitian ini belum mencakup hal C, D, dan E, baru A dan B. Itu salah satu clue untuk kita lakukan research. Kemudian kita juga bisa lihat dari patient feedback. Kalau pasien ngomong sama kita, dok, kenapa sih saya tuh harus masuk 2 hari sebelumnya, dok? Atau saya selesai operasi, saya harus seminggu, dok. Saya tuh kan nggak bisa kerja, dok. Padahal saya sebenarnya udah merasa lebih enak loh, dok, di hari ketiga. Kenapa harus 7 hari, dok? Gitu. Atau kenapa saya harus puasanya lama banget, dok, 5 hari? Padahal saya tuh kasihan lihat anak saya udah lapar. Boleh nggak sih, dok, kalau puasanya pendek aja 3 hari? Itu adalah salah satu juga kunci untuk kita mempertanyakan. Kira-kira boleh nggak ya kalau dia cuma 3 hari aja? Contoh, kami di gastrohepatologi sering melakukan ligasi. Biasanya setelah ligasi, jadi varises itu kita ikat supaya ikatannya nggak lepas. Saya minta puasa sampai 12 jam. Lumayan menderita sih, tapi emang protokolnya begitu. Nah, kemudian kami juga jadi mulai lihat, kasihan juga ya pasiennya udah nangis-nangis, udah 8 jam puasa sebelum tindakan. Lalu setelah tindakan puasa lagi 12 jam. Lama banget. Kalau kita suruh dia lebih cepat bisa nggak ya? Mungkin nggak usah makan besar. Susu barangkali mulai dari 6 jam sesudahnya. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi start ya, pertanyaan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari proses. Misalnya ada sistem yang tidak efisien, delayed diagnosis, atau seringnya kesalahan pemberian obat. Ini bisa misalnya komite mutu nih, kesalahan pemberian obat sering terjadi. Gimana ya caranya supaya tidak terjadi lagi? Sistem apa yang harus dirubah? Kemudian kita juga bisa dapat dari data dan audit bor rumah sakit, kemudian data-data yang ada di rumah sakit, morbiditas, mortalitas. Ternyata kalau dilakukan dengan teknik ini, kok kayaknya lebih sering yang meninggal ya, dibandingkan dengan enggak. Atau kalau kita delay perdarahannya, kita tunggu stabilisasi, ternyata dia lebih banyak meninggal dibanding kalau perdarahan langsung meskipun belum stabil kita hentikan. Karena logikanya kita hentikan lebih cepat, pasiennya memang lebih cepat stabil. Kemudian dari insiden report, laporan insiden, itu dilakukan rutin oleh rumah sakit. Jadi harusnya bisa kita lakukan sebagai sumber untuk ide. Selain itu, kita bisa gunakan data Kemenkes, data dari organisasi profesi, dan juga dari guideline yang baru. Misalnya muncul guideline baru. Nah, oke, dengan guideline baru ini, apakah outcome pasien saya lebih baik? Satu, apakah cost rumah sakit lebih kurang? Misalnya, itu bisa kita gunakan sebagai poin pertama untuk ide research. Nah, pertama tadi, kalau kita bilang ada pain points ya in daily work, gimana sih pain points itu? Jadi, kita harus tanya. Misalnya saya dokter A sama dokter B, ngerjainnya beda. Kan biasanya kita pasrah aja ya. Misalnya di OK,
Ya udah kalau dokter A maunya begini, antibiotiknya sebelumnya 1 jam. Kalau dokter B, antibiotiknya harus dari 1 hari sebelumnya, 24 jam. Terus nanti pas sebelumnya tepat, nggak usah gitu. Atau ada dokter yang setelah ini harus pakai steroid. Ada dokter yang setelah ini nggak usah pakai steroid. Siapa yang benar? Nah, untuk mengetahui siapa yang benar, ini bukan buat berantem ya, siapa yang benar di antara dokter gitu. Enggak, tapi siapa yang benar, mana praktis yang lebih baik. Nah, di situ kita bisa. Kemudian yang kedua, apa masalah yang saya temukan sampai dengan 10 kali sehari yang buang waktu? Contohnya apa? Misalnya saya sebelum, misalnya gini, saya harus nyari-nyari dulu eh, dokumen-dokumen, kumpulin semua sebelum bisa mengambil kesimpulan. Tapi saya kerjain itu terus sehari-hari, melulu, ulang-ulang-ulang. Nah, ini saya nggak mau melakukan itu. Gimana kalau kita jadiin satu aja? Nah, itu kita teliti. Apakah dengan kita lakukan itu lebih baik? Jadi ini jatuhnya sebetulnya research tuh nantinya bisa jadi inovasi. Ada research yang for knowledge, ada research yang for innovation, dan dua-duanya sama baiknya. Kita juga bisa menanyakan apa sih yang membuat pasien saya itu sering balik. Kenapa mereka sering balik ke rumah sakit? Nah, misalnya datang lagi belum sembuh, belum sembuh. Terus apa yang saya suka nasehatin pasien saya, tapi sebetulnya saya belum punya evidence-nya untuk nasehatin pasien saya. Misalnya, Bu, jangan makan bawang ya, karena bawang tuh gak baik gitu. Karena bawang itu bikin jadi GERD, Bu, gitu. Udah ada belum evidence-nya? Atau kita bilang, Bu, jangan makan pedas ya, gitu. Karena itu nggak sehat. Ada nggak evidence-nya? Sudah nggak kita menemukan dalam literatur? Kalau belum, itu adalah sesuatu yang harus kita buat literaturnya supaya kita tahu satu dan kedua orang lain bisa merefer kepada kita. Nah, terus eh, kita juga bisa lihat di real life nih, sebelah kanan nih, research opportunity. Misalnya, pasien-pasien itu seringkali nggak balik setelah dia pulang, nggak kontrol lagi. Kenapa? Perlu nggak kita SMS? Kalau kita SMS, dia lebih ingat nggak? Lebih balik nggak? Gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi melihat gap di dalam literatur. Ada 4 jenis gap ya yang bisa kita lihat dalam literatur. Pertama, knowledge gap. Jadi kita belum tahu. Misalnya kita belum tahu apa penyebab pasti dari auto itu knowledge gap. Ya, kalau yang kedua misalnya evidence gap. Jadi ada evidence-nya, tapi evidence-nya tuh berlawanan atau belum kuat. Contoh, pemberian probiotik untuk beberapa penyakit, ya. Itu tidak kuat evidence-nya. Ada yang bilang bermanfaat, ada yang bilang nggak bermanfaat, ada yang bilang probiotik yang bermanfaat itu probiotik A, ada yang bilang yang bermanfaat probiotik B, tapi kita nggak tahu mana yang lebih bermanfaat. Nah, itu juga adalah evidence ya. Jadi ada evidence, tapi kita belum bisa menarik kesimpulan. Di situ juga bisa. Ketiga, practice gap. Yang tadi, misalnya si dokter A melakukannya begini, dokter B melakukannya gini. Atau perawat A melakukannya ini, perawat B melakukannya gini. Ya ini harusnya dipijat dulu, baru habis itu dibungkus, misalnya ya. Nah, tapi yang lain melakukannya beda. Enggak, harusnya jangan dipijat, nanti itu malah kebuka loh luka operasinya. Nah, di situ kita bisa lihat praktisnya apa yang beda. Dan keempat, population gap. Gampang banget kita jadi negara yang, aduh mau bilang terbelakang, tapi bukan terbelakang lah ya. Kita menyusul negara lain dalam hal research. Caranya, mereka udah kerjain semuanya. Kita tinggal lihat mana yang belum ada di Indonesia. Hayu, saya kerjain di Indonesia. Gampang banget. Bisa contek percis tekniknya. Kalau perlu, kita ajak mereka untuk jadi co-author untuk kita. Tapi populasinya populasi kita. Nah, kemudian jadi ada juga 5 teknik gimana kita bisa menemukan literature gap. Pertama, cari topik keyword kita. Kedua, baca limitation. Tadi yang saya ajarin ya. Cari limitationnya apa yang ada di masing-masing penelitian. Pasti ada. Tinggal dicontek aja idenya. Ya, tapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai X. Oke, mari kita teliti X. Kemudian yang ketiga, future research. Itu juga mirip kurang lebih ya, bukan batasan, tapi ke depannya mungkin
bisa diteliti, nah itu ambil, teliti. Kemudian yang keempat, cari studi-studi yang udah ada. Tapi lebih dari 10 tahun yang lalu, kita valid untuk bikin ulang. Studi itu meta-analisis atau yang lain-lain yang sudah lebih dari 10 tahun. Hayo kita bikin ulang, itu akan dipakai untuk referensi. Dan nomor 5 ya tadi, apa yang sudah dipelajari atau distudi di tempat lain, tapi di lokal belum. Contoh, cystic fibrosis. Cystic fibrosis itu adalah penyakit yang ceritanya di kita belum ada ceritanya. Jarang. Tapi mungkin bisa jadi bukan belum ada. Tapi kita belum banyak kenal sehingga belum terdiagnosis. Nah, itu dia. Kita bisa lakukan. Dan lama-lama bisa berkembang. Contoh, misalnya autoimun ya, IBD. Autoimun dalam hal saluran cerna. Dulu selalu guru-guru saya bilang itu nggak ada. IBD itu cuma di luar negeri. Di kita nggak ada. Di orang Asia nggak ada. Tapi sekarang banyak sekali pasiennya. Artinya apa? Pertama, mungkin ada shift dalam populasi. Karena kan globalisasi. Nomor dua, mungkin juga dulu kita nggak tahu semua tertutup sama diare. Begitu udah nggak ada, diarenya berkurang, higiene lebih baik, baru muncul tuh autoimunnya. Gitu. Nah, ini adalah matriks gap analysis. Kita bisa lihat mulai dari problem sampai dengan research opportunity. Contohnya yang tadi ya, misalnya eh, kita pasang IV ya, pasang infus pada anak itu kan luar biasa ya, pasang infus pada anak tuh kasihan banget anaknya. Nah, kita udah tahu bahwa kalau pasang EMLA itu dia ternyata kan lebih nggak sakit anak-anak. Tapi selama ini tidak digunakan. Kenapa? Nggak rutin. Saya yakin di rumah sakit Bapak Ibu juga jarang. Kenapa? Karena eh, kita mungkin belum banyak dikenal tekniknya, mungkin anaknya juga udah panik sendiri, mungkin mahal. Nah, kita bisa lakukan research. Kenapa sih orang tidak menggunakan salep yang bikin nggak nyeri pada saat pemasangan infus anak? Nah, di situ kita bisa tahu masalahnya apa. Nah, metode yang ketiga tadi, listening, mendengar, observing, mengobservasi, dan menggali data. Pertama, kita harus mendengarkan pasien dan keluarga. Dengar ini dari mana? Dari form komplain, form feedback, kemudian data premprom ya, ini juga kita sudah mulai kerjakan. Kemudian juga pembicaraan-pembicaraan yang terkait inform consent. Kalau kita ngobrol sama orang tua, misalnya ya, bentar, contoh, karena saya pediatri gastro, jadi contohnya pediatri gastro. Untuk endoskopi. Endoskopi itu kan sebenarnya nggak operasi, nggak memotong, nggak juga terlalu luka, ya. Cuma lihat doang. Dan cepet banget, 5 menit. Tapi orang tua sering keberatan. Kenapa orang tua keberatan? Apa sih yang dia khawatirkan? Jadi pada saat inform consent kan kita ngobrol, saya jelasin gitu ya. Ini tuh ringan gitu, tindakannya tuh ringan, sederhana gitu. It's nothing gitu. Tapi bukan tidak berisiko ya, makanya ada informed consent. Tapi ya nggak ada apa-apanya lah dibanding operasi-operasi lain gitu. Kenapa khawatir? Mereka bilang, saya takut itu kan mesti dibius ya dok. Oke, jadi ternyata kalau tindakannya ibu nggak apa-apa. Enggak sih, kalau tindakannya sih saya nggak masalah. Tapi anaknya mesti dibius, jadi saya takut. Oh gitu. Jadi ternyata permasalahan yang mereka khawatirkan tuh bukan tindakannya, tapi bahwa anak kecil itu harus dibius, itu yang buat mereka suatu pain points. Nah, di situ kita baru bisa tahu kan, sebetulnya ternyata kita harus melihat apakah orang tua lain berpendapat yang sama. Apakah hanya satu orang ini atau semua orang yang keberatan itu masalahnya sama, atau mereka punya alasan yang berbeda mungkin. Misalnya kepercayaan untuk tidak memasukkan alat dari luar ke dalam, kita nggak tahu ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat konferensi today. Jangan sampai yang orang udah teliti 20 tahun yang lalu, evidence-nya udah tiba-tiba kita mengide gitu ya. Misalnya saya mengide, gimana saya mau meneliti
efek dari zinc untuk diare berguna apa enggak. Nah, itu barang nggak bakal bisa dipublish. Susah, kecuali kalau kita ambil angle lain. Karena semua orang cuma akan lihat, hah? Gitu. Harus neliti itu lagi gitu. Emang nggak cukup buktinya. Jadi kalau kita ketinggalan zaman, penelitian kita tuh bisa lucu. Lucu tuh konyol gitu. Karena orang dengernya kayak iya gitu. Kelihatan kayak penelitian anak TK gitu ya. Misalnya kalau anak-anak TK datang ke kita, Mama lihat aku pencet dia bisa nyala. Iya, gitu kan kita senyumkan, iya pinter deh, gitu. Tapi sebagai researcher kan kita nggak mau ya dilihat seperti itu oleh orang luar gitu. Jadi kita harus up to date sehingga penelitian kita tuh juga kelasnya up to date gitu. Yang bisa bermanfaat bukan cuma buat kita, tapi buat dunia internasional. Gak usah muluk-muluk lah dunia internasional, nasional aja atau di profesi itu udah bagus banget. Ya, Pak. Nah, kemudian lihat data di rumah sakit kita. Cari, misalnya pasien mana sih yang kalau BPJS 7 hari kerja baru boleh balik, tapi dia paksa balik. Apa sih yang terbanyak yang bikin kita nggak bisa klaim nih gara-gara dia kurang dari 7 hari, udah balik lagi, kenapa? Nah, di situ kita lihat. Di situ kita juga bisa melakukan research. Dan mendata itu boleh dilakukan sebagai research. Saya mau ngingetin teman-teman yang di mutu, yang di Renef, yang biasa mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan dan menganggap itu adalah kerjaan saya sehari-hari. Jangan, itu penelitian. Bisa banget diklaim sebagai penelitian. Tolong ditulis, disimpulkan, ditulis yang manis, dibandingkan dengan literatur, dan dipublikasikan. Ya, karena mereka udah melakukan itu sehari-hari. Nah, bagian kedua adalah gimana kita memformulasikan research question. Tadi yang pertama ide, nyari ide. Yang kedua, setelah dapat idenya, seringkali kita tuh nggak bisa menemukan apa yang perlu saya tanya. Karena kalau untuk menjawab pertanyaan, untuk menjawab suatu pertanyaan kan harus tahu pertanyaannya dulu kan. Jadi dari ide itu nggak bisa kita menjawab pertanyaan kalau hanya ide aja. Misalnya idenya kayaknya pasien-pasien kok banyak ya yang balik lagi sebelum 7 hari kerja. Kenapa ya? Gitu. Kenapa ya itu nggak cukup. Kita harus memformulasikan questionnya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sehingga kita bisa membuat kalimat jawaban. Contoh gampangnya gini. Guru di sekolah, kalau dia bikin soal esai, soalnya nggak jelas, pasti diprotes dong. Ya kan? Eh, Jelaskan mengenai kebangkitan, misalnya gini, jelaskan mengenai kemerdekaan Indonesia. Terus ibu kayak, eh studentnya kan juga bilang, apanya bu yang dijelasin dari kemerdekaan Indonesia? Jelasin mengenai kemerdekaan Indonesia. Jelasin kenapa pasien ini balik sebelum 7 hari. Belum jelas, ya. Jadi kita harus tahu, jelaskan mengenai peranan pemuda dalam membantu merebut kemerdekaan Indonesia. Jelas, ya. Kalau cuma jelaskan tentang kemerdekaan Indonesia, terlalu luas. Dan kita jadinya jawabannya sangat bervariasi, tidak seragam, dan mungkin tidak menjawab apa yang ingin kita ketahui. So, what makes a good research question? Pertama, dia harus visible. Ya, jadi apakah studi itu bisa benar-benar kita kerjakan dengan sumber daya yang ada, waktu yang ada, dan akses ke pasien atau data yang ada. Nah, yang namanya, saya mau ngingetin aja bagian visible. Kita tuh orangnya suka pada pesimis. Jadi, oh iya, tapi nggak mungkin lah saya bikin penelitian yang kayak gitu. Kayaknya itu kan buat para researcher internasional aja. Lagian dananya kan pasti besar. Lagi pula, saya kayaknya nggak mampu deh. Ntar nanti statistiknya gimana? Nah, nggak boleh ya. Itu harus optimis dulu, konsultasi ke CRU, RSAB Harapan Kita, dan CRU masing-masing. Di sini buat yang tidak buat teman-teman yang dari luar RSAB, CRU masing-masing. Nah, jadi di sana mereka akan bisa bantu. Mengenai dana, banyak banget sumber dana, itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan kesekian ya. Tapi nomor satu, apa yang mau didanain? Temuin dulu penelitiannya apa yang mau diteliti gitu ya. Tapi tidak boleh membatasi diri sejak awal. Yang kedua, menarik atau enggak? Apakah hal ini menarik bagi
Anda sendiri, bagi sejawat Anda atau teman-teman dalam profesi yang sama, dan bagi komunitas ilmiah secara keseluruhan. Kenapa dia harus interesting? Kalau kita ngomong ide pertama kali, itu orang-orang bilang ini, ya boleh sih, perlu nggak? Ya boleh aja sih, itu pasti nggak benar. Ya, udah pasti itu mungkin nggak akan berlanjut. Ya, tapi kalau misalnya kita bilang, aku pengen tahu nih, sebenarnya mana sih yang lebih benar kita kasih A atau B ya? Iya ya. Kamu tahu nggak jawabannya? Nggak tahu. Mungkin kita perlu tahu ya. Iya mungkin ya. Gitu. Nah itu berarti it might be interesting. Ketiga, novel. Itu adding a new knowledge atau enggak. Jadi pengetahuan baru atau enggak. Atau mungkin dia men-challenge evidence yang sudah ada. Misalnya teknik operasi A, kalau dulu ya, zaman dulu kan namanya operasi-operasi, misalnya atresia ani gitu ya. Ini mohon teman-teman bedah, saya dikoreksi kalau saya salah. Sok tahu aja. Jadi misalnya dulu operasi yang tadinya 2 tahap, ternyata bisa 1 tahap. Nah, pertanyaannya apakah si operasi 1 tahap ini hasilnya lebih baik dari yang 2 tahap? Lebih sering jebol apa enggak? Lebih sering di kemudian hari bikin komplikasi apa enggak? Nah, jadi di sini mungkin kita bisa mengeluarkan sesuatu yang baru. Dan baru itu bukan berarti harus canggih, enggak. Tapi cuman yang tadinya manusia nggak tahu, atau teman-teman saya nggak tahu, atau dunia nggak tahu, kita jadi tahu sama-sama. Sederhana nggak apa-apa. Tapi itu adding new knowledge ya. Jadi penelitian yang novel itu nggak harus selalu yang sangat canggih. Kemudian tiga, etik. Apakah ini bisa dilakukan tanpa menyakiti, tanpa menimbulkan kesakitan, dan bisa melindungi partisipan? Ya, contoh, misalnya periksa lab, saya mau nambahin pemeriksaan ini pada anak-anak yang periksa lab darah tepi. Boleh. Saya mau anak yang tadinya nggak periksa darah, jadi periksa darah. Mungkin boleh, tergantung. Komite etik akan lihat apakah ini keterlaluan atau enggak. Ya, Eh, nomor 3, saya pengen biopsi otak pada anak-anak sehat. Udah pasti nggak boleh. Itu tidak etis, ya. Contoh. Jadi itu nanti udah ada yang mikirin, nggak usah kita yang mikirin. Nanti komite etik akan bantu pikirin. Komite etik penelitian. Kemudian tentunya relevan atau tidak. Jadi nggak perlu meneliti hal-hal yang enggak penting, ya. Karena itu menghabiskan resources, menghabiskan waktu kalian, menghabiskan tenaga, dan menghabiskan uang. Karena semua research pasti ada biaya yang dikeluarkan. Jadi, kalau misalnya contoh, saya pengen tahu apakah pasien-pasien yang pulang dari rumah sakit kita itu ternyata angka accident-nya lebih tinggi dalam seminggu pertama setelah pulang operasi. Contohnya gitu. Itu relevan. Artinya kita mesti tahu apakah nanti kita mesti pesenin mereka, hati-hati ya Bu, jangan nyetir ya selama 1 minggu setelah pulang dari operasi. Karena itu terbukti accident-nya lebih tinggi. Ya, tapi jangan neliti misalnya apakah ada hubungan antara eh, orang-orang yang misalnya nanda tangan pakai tangan kanan sama yang ngisi formnya cepat sama yang ngisi formnya lama dalam hal nyebrang jalan ketabrak atau enggak. Mungkin bisa aja sih kalau dihubung-hubungin ada hubungannya, tapi hubungannya jauh ya. Jadi mungkin belum tentu bermakna. Jadi cari pain points dulu. Jangan ngarang ide research dari awam-awam. Tapi kita mulai dari pain point sehari-hari. Itu yang nanti pasti akan lebih bisa terpakai hasilnya. Nah, untuk menstrukturkan pertanyaan kita boleh pakai PICO. Ini dipakai di seluruh dunia. Pertama, population. Siapa yang mau kita eh, teliti? Misalnya, kalau PPDS saya nih ya, lagi bilang dia mau meneliti thalassemia beta nih, bareng sama saya sama Dokter Dona nih pembimbingnya. Mau meneliti thalassemia beta. Oke, kemudian saya tanya, populasinya siapa? Saya bilang, talasemi katanya. Oke, talasemi yang mana? Talasemi beta. Umur anak dengan talasemi. Oke, semua anak. Iya, semua anak sampai 18. Oke.
Thalassemia beta yang apa? Saya bilang, thalassemia beta yang sudah pernah dicek genetik. Ya, jadi itu lebih spesifik lagi. Thalassemia beta yang udah pernah dicek genetik, mau dilihat kaitannya kalau diberikan terapi kelasi besi, ini ada nggak pengaruh dari genetiknya, gitu. Jadi populasinya tuh harus jelas. Ya, ingat, ada populasi umum, ada populasi target. Teman-teman selalu udah belajar. Populasi targetnya tuh sesempit mungkin, ya, yang masih bisa masuk dalam cakupan penelitian kita. Yang kedua, intervensi. Apa intervensi yang mau kita lakukan? Contoh yang tadi, kita mau berikan terapi. Ya udah, kita berikan terapi. Nah, terapinya itu juga harus spesifik. Terapinya apa? Mereknya apa? Jenis generiknya apa? Dosisnya berapa? Kemudian diberikannya jam berapa? Misalnya 1 kali sehari, 2 kali sehari, pagi dan malam, gitu. Terus comparison. Kita mau bandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan tanpa diberikan, dibandingkan dengan misalnya 2 kali sehari atau sekali sehari, dibandingkan dengan populasi lain, misalnya thalassemia beta, kita bandingkan dengan thalassemia alpha. Kita kasih intervensi yang sama, satu di thalassemia alpha, satu di thalassemia beta. Ya, jadi comparingnya against apa? Kalau emang nggak ada intervensi, bisa dibandingin placebo atau no intervention. And then outcome-nya, kita mau mengukur apa? Ini penting banget. Penting banget. Jadi, seringkali kita cuma bilang mau lihat hasilnya. Apa hasilnya? Maksudnya, hasilnya ya sembuh atau enggak? Oke, apa yang kamu maksud dengan sembuh? Gitu. Misalnya pasien hipertensi, ya udah tensinya normal. Apa yang kamu maksud dengan normal? Nanti ada kriterianya di definisi operasional tentunya. Tapi misalnya penurunan gitu ya. Maksud saya tuh dia penurunan. Kalau dia tadinya cuma lebih tinggi dikit, masih range normal, saya mau dia normal banget gitu. Jadi kalimatnya itu harus apa? Nah, contoh ya, misalnya eh, untuk pasien-pasien yang sorry, untuk perawat ICU. Perawat ICU di rumah sakit rujukan. Di sini banyaknya rumah sakit rujukan ya. Jadi untuk pasien-pasien perawat-perawat ICU di rumah sakit rujukan, mereka kan melakukan hand hygiene, ya, cuci tangan. Nah, dengan cuci tangan itu kita berikan intervensi. Jadi langsung real time feedback. Misalnya gitu. Kalau langsung diberikan real time feedback, kamu eh, hand hygiene-nya kurang bagus. Dengan dia cuci tangan, coba lihat, oh kayaknya ininya belum kena ya, gitu. Langsung diberikan intervensi di tempat, dibandingkan dengan cuma dikasih lecture di awal, apakah lebih baik hasilnya? Hasilnya lebih baik itu maksudnya apa? Maksudnya hasilnya itu compliance-nya lebih bagus dan incidence nosokomialnya lebih sedikit di 3 bulan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi intervensinya apa, kontrolnya apa, dan hasilnya apa persisnya yang mau dilihat. Contoh kedua, misalnya pain management. Objektifnya juga harus jelas ya. Pain score-nya gimana? Apabila diberikan paracetamol, NSAID, opioid dibandingkan dengan hanya opioid. Nah, jadi gimana sih caranya kita membuat dia tadi kalau saya bilang harus sempit, harus spesifik ya. Misalnya kalau area yang luas itu eh, nosokomial, itu aja. Tapi dari nosokomial ini mana yang kita mau ambil? Misalnya klapsi, ya. Dari klapsi itu apa masalahnya? Di ICU kita tuh klapsinya tinggi. Jadi kita mau cari kenapa. Nah, kita cari lagi populasi target. Jadi yang kita duga itu dari CVC. Nah, kalau gitu dari pasien ICU kita yang klapsinya tinggi itu Halo, Dokter kita Lydia. lihat mana yang Halo, dipasang CVC lebih dari 5 hari. Dan dari situ kita lihat intervensinya apa. Yang satu dikasih dressing chlorhexidine dibandingkan dengan pembalut biasa ya. Dripping ini pasang-pasang biasa CVC-nya luarnya, nggak pakai chlorhexidine. Nah, ternyata kita bisa memformulasikan pertanyaan. Apakah kalau kita kasih dressing chlorhexidine tiap hari bisa menurunkan tingkat klapsi?
spesifik, ya. Dan kita bisa lihat nih contoh ya, yang jelek sama yang bagus. Misalnya, apakah keperawatan rumah sakit kita bagus? Apa? Maksudnya dari sisi apa nih? Cantik-cantik, rapi-rapi, terampil, jarang mencelakai pasien ya. Kita harus lihat safe atau enggak, bagus atau enggak. Sebelah kanan kita bisa lihat apakah dengan perawat itu sering melihat pasien, setiap jam diintip, semua baik-baik Bu, semuanya oke, itu bisa menurunkan frekuensi pasien ngebel untuk manggil. Contohnya gitu. Terus pertanyaan yang besar juga misalnya, telemedicine bermanfaat nggak sih sebenarnya? Susah jawabnya kalau terlalu luas ya, karena nggak ada perbandingannya. Jadi, apakah pasien-pasien yang diabetes tipe 2 bisa membaik HbA1c-nya dengan di follow up telemedicine tiap secara berkala dibandingkan dengan mereka harus datang kontrol. Gitu kira-kira. Nah, research question ini seperti orang bikin indikator. Dia harus smart. Pertama, spesifik. Jadi jelas populasinya apa, intervensinya apa, dan setting. Tidak boleh ada ambiguitas. Tadi contoh misalnya thalassemia B, thalassemia beta yang saya bilang. Thalassemia betanya yang mana? Semuanya. Anak, dewasa. Jadi itu harus spesifik. Kedua, outcome-nya measurable. Bisa di-quantify, bisa diukur. Nggak boleh subjektivitas kecuali kalau pakai beberapa ahli. Ada model-model penelitian psikologi itu dia pakai beberapa ahli. Misalnya dinilai oleh 3 ahli yang berbeda. Itu boleh, yang subjektif. Kemudian yang ketiga, tapi tetap ahlinya harus dikasih itu ya, lembar penilaian yang sama, gitu, yang objektif oleh masing-masing. Ketiga, achievable. Jadi kita bisa mendapatkan jumlah subjek penelitian yang sesuai. Kita bisa nggak menyelesaikan studi ini dalam timeline yang tertentu. Contoh, misalnya tadi saya bilang mau pasien cystic fibrosis yang di Indonesia masih sedikit sekali. Saya bilang saya mau meneliti 300 pasien cystic fibrosis. Pertanyaannya cuma satu, emang mau ambil berapa puluh tahun sampai dapat 300 pasien cystic fibrosis? 3 tahun aja belum tentu satu, ya. Nah, itu jadi kita harus mempersempitnya, gitu. Yang keempat, harus relevan. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang memang bermakna baik untuk pasien, untuk clinician, maupun untuk health system. Ini yang Dr. Firmandiani selalu bilang. Kalau boleh, yang bisa mempengaruhi PPK, yang bermakna untuk PPK, yang apa yang kita teliti itu bermakna untuk kita, ya. Contoh, apakah kalau anak DBD dengan trombosit 100.000 itu kita pulangkan dibandingkan dengan trombositnya baru 50.000 kita pulangkan, apakah mereka sama baiknya? Jadi tidak ada tingkat kambuh kembali atau perdarahan kembali yang bermakna. Nah, dengan begitu, itu pertanyaannya relevan. Karena kalau memang 50.000 itu safe, berarti sebelum dia 100.000, mendingan kita pulangin aja 50.000. Karena length of stay-nya lebih pendek, ya kan? Bednya bisa dipakai untuk pasien lain. Dan juga dari segi keuangan, mungkin paket BPJS-nya ini masih ada sisa. Bisa digunakan untuk mensuplai pasien lain. Karena untuk subsidi sila. Contoh. Jadi kalau misalnya ternyata 50.000 safe, saya akan mengubah PPK saya dan kita akan pulangkan pasien-pasien DBD di 50.000. Nah, jadi itu artinya dia relevan. Ya. Nah, satu lagi, time bound. Harus periode studinya jelas dan pengambilan datanya jelas antara kapan sampai kapan. Gitu. Nah, untuk research question juga sering ada pitfall. Jadi misalnya kita mau lihat, oh adanya data ini, ya udah yang kita teliti data ini. Jangan meneliti data itu karena ada datanya. Sebaliknya, kita harus cari data untuk pertanyaan kita. Kemudian kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kita udah tahu jawabannya. Jadi misalnya
ini sering nih, terutama penelitian mahasiswa ya. Dia supaya gampang, dia cari aja misalnya eh, apakah paracetamol dibandingkan dengan ibuprofen, mana yang lebih ngefek, mana yang lebih lama eh, efeknya, mana yang lebih cepat onsetnya, itu semua udah ada. Ya, jadi mungkin nggak perlu lagi kita teliti di tempat kita gitu. Dan kalau kita udah kira-kira tahu jawabannya, itu sebenarnya bukan research ya. Misalnya orang nanya sama saya bilang ya ibuprofen lah gitu, selesai. Udah itu nggak usah diteliti lagi gitu. Kecuali kalau ada gap. Kalau kalian menemukan gap yang jelas, meskipun itu adalah sesuatu yang kita pikir kita tahu, pas saya cari di literatur, loh, nggak ada ternyata penelitian yang membuktikan, yang sampai saya bisa tulis referensinya, bahwa ibuprofen lebih bagus dari paracetamol. Nggak ada tuh referensi yang bisa saya tulis. Oke, itu research gap. Artinya itu adalah suatu praktis sehari-hari yang kita pikir kita tahu, ternyata enggak. Tapi kalau udah banyak researchnya, udah literaturnya berbintang-bintang di mana-mana, udah jangan diteliti lagi, ya. Nah, kemudian kita juga jangan menanyakan terlalu banyak pertanyaan dalam satu kali studi, karena eh, itu kadang-kadang kita tuh nggak mau rugi. Jadi kita pengen dapat semuanya. Saya juga gitu. Tapi kalau demi kepentingan biaya, demi kepentingan efisiensi, kita mau meneliti beberapa hal sekaligus, boleh, tapi dia tidak boleh jadi satu studi. Kecuali kalau kita beberapa researcher kita udah tingkat tinggi mau bikin yang sangat komprehensif, silakan. Tapi lebih baik bikin satu pertanyaan aja atau maksimal dua untuk satu studi. Nanti kalau mau ngerjain sekaligus, boleh bikinlah 5 studi yang jalan bareng. Itu boleh, ya. Karena yang lebih terfokus menjawab pertanyaan itu lebih baik. Contoh tadi, kita kembali ke paracetamol dan ibuprofen. Mungkin kita menilai efisiensi ibuprofen itu nggak perlu misalnya ya mana yang lebih cepat, mana yang lebih efisien, mana yang lebih nggak nyeri, mana yang lebih lama lastingnya, terlalu banyak. Mendingan satu aja. Ibuprofen itu last kalau kita berikan dia bisa bertahan mengurangi nyeri berapa jam dibandingkan dengan paracetamol berapa jam. Itu akan lebih bermanfaat hasilnya, percaya deh. Dan orang akan lebih mensitasi kita gitu. Gitu ya, kurang lebih. Sisanya bisa dibaca. Nah, sekarang gimana kalau kita belajar kalau di tempat masing-masing yang punya kertas, ambil bolpen, ya, tulis eh, hasil observasi kita atau hal-hal yang bikin kita bete sehari-hari, sehari-hari. Termasuk misalnya gini, di Oka, kok saya ditanya melulu ya tentang ini, emang mereka nggak bisa baca gitu. Eh, Mengenai berat badan pasien, contohnya gitu ya. Emang mereka nggak bisa baca mengenai berat badan pasien. Kenapa saya ditanyain terus? Rupanya setelah nanti kita lihat ada kebingungan di antara mereka. Gitu. Jadi apa aja bebas, boleh. Apa aja pain points kita, hasil observasi kita, kekesalan kita, hal yang kita lakukan berulang-ulang, tulis nih di nomor 1. Ya. Nomor 2, siapa aja sih orang yang terpengaruh oleh masalah ini? Ya, populasi kita siapa nih? Misalnya, siapa ya? Misalnya tadi soal klapsi gitu ya. Pasien-pasien ICU. Ya udah populasinya boleh pasien ICU. Siapa? Anak apa dewasa nih? Dari anak semua diagnosis atau hanya diagnosis tertentu. Misalnya anak-anak DM gitu. Kemudian yang ketiga baru kita tentukan kira-kira intervensi atau paparan apa atau faktor apa yang mau kita lihat ya. Kemudian yang keempat, perbandingannya apa? Setelah kita tentukan intervensinya, perbandingannya apa? Tanpa intervensi kah? Atau intervensi dengan dosis yang lebih rendah? Ya, misalnya nih contoh, pasien dengan sakit jantung, nyeri dada. Kita mau kasih nifedipin. Nggak boleh bandingin antara kasih nifedipin sama nggak usah dikasih aja. Itu nggak boleh. Karena secara etikal itu nggak benar. Tapi kita boleh kasih misalnya nifedipin dosis sekian dengan nifedipin dosis sekian. Boleh. Atau misalnya nifedipin dosis kecil dikasih 2 kali dibandingkan dengan nifedipin dosis besar 1 kali. Gitu. Itu boleh. Nah, kemudian nomor 5.
outcome apa yang mau kita ukur ya. Kalau misalnya intervensi itu berhasil, yang kita namakan intervensi yang berhasil tuh apa? Apakah dia nyeri dadanya hilang atau dia boleh ada nyeri dada tapi sedikit? Nah, itu apa? Define yang namanya berhasil tuh apa? Nah, yang nomor 6, apply si Finer tadi. Visible, interesting, novel, ethical, relevant. Dan yang ketujuh, tulis research questionnya dalam satu kalimat yang sangat jelas, gitu ya. Contoh, kemarin ini saya bikin sama teman-teman saya di Harvard Innovation Lab. Kita bikin kalimat research. Kita juga masih latihan banget nih. Ini kalimatnya. Eh, untuk pasien-pasien dengan itu nefus tai lalat ya, dengan tai lalat yang tidak bisa dapat akses ke pelayanan tersier, apakah kita bisa membantu mereka mengidentifikasi lebih cepat si lesi ini berpotensi ganas atau tidak, gitu. Bahkan bukan cuma nefus, tapi nefus yang berubah bentuk dan warna. Jadi untuk tai lalat yang berubah bentuk dan warna itu kan berisiko untuk menjadi ganas ya. Bisa ganas, bisa enggak. Tapi kan kita pengen segera dicek. Nah, untuk pasien-pasien itu yang masih antri dulu JKN-nya mereka juga panjang, apakah kita bisa mengidentifikasi lebih cepat. Dan berakhir dengan kami membuat apps untuk mengidentifikasi dengan AI. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi mulailah dengan pertanyaan. Nah, ini nanti worksheet-nya ini dipakai untuk setiap kali. Akan bermanfaat. Ya, jadi berarti nanti pertanyaan kita akan membuat desain studinya itu berbeda. Karena itu nanyanya harus benar. Karena kalau nanyanya nggak benar, desainnya nggak benar, jawabannya juga nggak benar. Ya, untuk study design nanti akan dibahas terpisah. Tapi kira-kira, misalnya kita mau nanya, sebenarnya seberapa sering sih terjadi infeksi kalau kita tidak bersihin pakai klorhexidin? Nah, itu nanti jatuhnya adalah audit atau cross-sectional survey. Eh, kemudian kalau sebab akibat yang mau kita jawab, itu beda. Dia nanti ada RCT kalau bisa atau kohort. Kalau kita mau melihat kaitannya, jadi bukan sebab akibat, cuma kaitan doang. Itu nanti jatuhnya case control atau cross-sectional. Ya, hal-hal kayak gini. Yang jelas, pertanyaan yang berbeda akan memberikan study design yang berbeda. Nah, ini checklist nih. Jadi, kalau kita mau menilai apakah research question kita udah siap, udah ready, checklist ini nih. Pertama, idenya udah benar apa belum? Tuh ada definisinya ya. Kemudian, structure-nya udah ada apa belum? Kemudian, quality-nya udah belum? Visibility, outcome-nya ya. Pokoknya ini semua harus dilihat betul-betul supaya kita tahu bahwa research question kita udah bagus. Tenang, si RU masing-masing pasti bisa bantu. Ya, jadi kira-kira ingat bahwa your daily clinical work itu adalah sumber ide yang paling utama. Ya, jangan nyari kemana-mana. Pokoknya nyari ide itu dari sehari-hari. Karena itu yang akan kepake. Kalau kita nyari dari jurnal, itu yang kepake di sono, bukan di kita. Ya, belum tentu juga sih mereka bisa pakai. Jadi yang lebih baik pain point kita identifikasi dulu. Apa yang kita belum tahu di sini. Literature gap yang belum ada. Saya cari, tapi kok saya nggak ketemu. Nah, di situ dia. Itu dia yang harus kita lihat. Ya, tapi nggak boleh nyarinya di pikiran kita sendiri ya, harus ada di literatur ya. Kemudian Pico. Gunakan Pico, gunakan Finder dan Smart untuk memvalidasi question, dan ingat spesifik, measurable, dan answerable. Jangan pertanyaannya terlalu susah, nggak perlu. Kecilin aja pertanyaannya supaya bisa diteliti. Dan ingat, research itu dimulai dengan curiosity, dengan rasa ingin tahu, bukan dengan statistik. Eh, 40% ibu mengalami perdarahan. Bisa, tapi kamu mulai dengan kenapa sih 40% itu mengalami perdarahan? Gitu. Dan eh, semua expert dulunya mulai somewhere. Tapi mereka
menanyakan, terus mempertanyakan, sehingga lama-lama dia bisa dapat jawabannya. Action plan. Jangan lupa, satu, tulis tadi ya, clinical problem yang Anda temui minggu ini. Kedua, cari searching di PubMed, cari gapnya, cari literatur. Kalau nggak ada yang bisa jawab, baru kita masukkan dalam pertanyaan penelitian. Ini saya sangat terinspirasi dan sangat banyak belajar dari guru-guru saya yang luar biasa. Prof. Agus Firmansyah, dulu pembimbing saya untuk research S3, dan gurunya beliau, Prof. Liebenthal, di Amerika. Jadi, beliau selalu berpesan, termasuk pada saat saya ujian disertasi doktor, ini pesannya beliau. Keep asking questions. If you cannot find the answer, cari. Ya, cari di buku, cari di textbook, di jurnal, di literatur, cari dulu jawabannya. Kalau Anda tidak bisa menemukan jawabannya, itulah yang harus Anda jawab sendiri melalui research. Nah, ini adalah mungkin resources yang bisa digunakan ya, barangkali bisa bermanfaat, dan tentu ke CRU masing-masing. Ini adalah tim Clinical Research Unit kita di RSAB Harapan kita yang mengadakan workshop ini, dan mudah-mudahan workshop ini dan selanjutnya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, baik yang dari RSAB maupun dari luar RSAB. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Dokter Aryani atas materinya. Materinya Dokter Aryani sangat jelas ya dan bikin kita lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian. Kita masuk di sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini, mungkin dokter-dokter, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian yang mau bertanya bisa raise hand dan aktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Sudah ada satu pertanyaan, Dokter Aryani. Ini mau dikumpul dulu pertanyaannya atau dijawab satu-satu, Dok? Nggak apa-apa, satu-satu. Nah, ya. Ini dari Mbak Divya. Hai dok, materinya keren banget. Dok mau tanya, saat proses menentukan ide penelitian, biasanya saya pribadi suka tiba-tiba mau ganti ide di tengah jalan. Alasannya karena merasa kok kayaknya ide yang ini biasa aja, jadi saya mau ubah idenya. Hal-hal seperti itu yang membuat kurang maksimal dalam menuangkan ide, Dok. Gimana ya, Dok, caranya supaya kita bisa fokus dengan ide kita sehingga bisa maksimal dalam riset dan mengembangkannya. Terima kasih. Silakan, Dokter Oke, Arya. terima kasih Mbak Divya. Nah, ini beda lagi ya sama orang-orang. Kalau orang lain bingung, nggak bisa dapet ide, dia mah kebanyakan ide ya. Memang orang tuh beda-beda, dan ada orang-orang yang, maaf, mungkin kurang kreatif, itu dia bingung nentuin ide. Tapi orang yang terlalu kreatif juga sama. Mereka sering bingung menentukan ide karena tadi, ya kayaknya pengen A, pengen B, pengen C, terus lama-lama merasa bahwa ini kurang oke. Nah, jadi caranya adalah, pertama, sebuah ide itu harus mulai dari pain points. Itu dulu. Asal dia mulai dari pain points, itu dia biasanya bagus. Nah, kemudian lakukan proses yang tadi. Jadi kita melihat ide itu secara mendalam sampai menganalisis dan menentukan formulasi research question yang jelas. Biasanya setelah kita melewati semua proses itu, kita menjadi yakin bahwa proses itu baik gitu. Jadi ide itu baik dan pertanyaannya jelas. Jarang sekali kalau kita sudah melewati seluruh proses itu, kita pengen ganti. Itu jarang. Karena proses itu sudah melewati pemikiran yang mendalam. Kalau dia kurang bagus, dia pasti udah mental di pertanyaan sebelumnya. Jadi misalnya stage pertama, kita mau lihat penting apa enggak, tanya sama orang-orang, orang-orang bilang nggak penting itu, kayaknya nggak perlu deh. Udah, kita biasanya udah berhenti di situ. Tapi kalau kita udah melewati semua proses tadi, dan kemudian kita mendapatkan bahwa
ini oke, sampai sejauh itu prosesnya kita yakin dia oke, pasti oke. Yakinlah, pasti oke. Ya. Dan kita juga perlu ingat bahwa itu ibarat kita mau pergi dari sini ya, dari RSAB lah, taruhlah. RSAB mau ke Fatmawati, gitu ya. Kita bisa lewat macam-macam jalur, bisa lewat Menteng, bisa lewat tol lingkar luar, bisa lewat tol lingkar dalam, ya. Banyak alternatifnya. Kalau perlu bisa juga panggil helikopter deh. Dari sini berangkat ke sana. Tapi kalau misalnya kita udah memutuskan, oke deh kita lewat lingkar luar. Sampai tengah jalan, baru sampai ke Doi, kayaknya jangan-jangan. Kita ini aja, naik heli aja, naik heli. Kayaknya lebih cepet deh, naik heli. Kita muter balik, keluar tol, balik lagi ke RSAB. Oke, heli-heli. Nah, kita naik heli. Sampai di tengah-tengah baru nyampe Menteng, helinya di atas. Terus kita bilang, tapi nanti di sana ada nggak ya ininya ya, helipadnya? Balik-balik-balik. Kayaknya mendingan tingkat dalam deh. Hari ini tingkat dalam kayaknya sepi. Balik lagi ke RSAB. Kita jalan lewat lingkar dalam. Ya, macet. Gak bisa nih lewat sini. Balik lagi deh ke RSAB. Akhirnya kita nggak nyampe-nyampe. Si research itu nggak akan ada. Ya, jadi asalkan kita sudah memformulasikan pertanyaannya melalui proses tadi yang udah panjang itu, yakinlah. Itu pasti udah bagus. Ya, ditambah tentunya bantuan dari yang lain, misalnya dari CRU atau dari senior-senior kita yang sudah biasa meneliti. Nah, di situ kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Lebih baik punya pohon dengan buah yang kecil daripada pohon besar yang gak ada buahnya. Gara-gara galau. Atau pohon yang dicabut lagi, pasang pohon lain, cabut lagi, pasang pohon lain, nggak sempat berbuah, udah dicabut terus, gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, Divya, gimana caranya supaya kita bisa fokus dengan ide dan menghasilkan sesuatu yang baik. Baik, terima kasih Dokter Aryani. Untuk Mbak Divya, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau ada tanggapan lagi? Ya, sudah terjawab katanya dok. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Sri Herni Wigiarti. Materinya sangat luar biasa dok. Izin bertanya, dalam mencari ide penelitian dari daily work, pain points, bagaimana cara membedakan antara masalah individu dengan masalah sistem yang memang perlu diteliti lebih lanjut? Kepada Dokter Aryani, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Herni. Jadi, em, ka- kalau kadang-kadang kita itu harus melihat apakah yang kita lakukan ini sama dengan orang lain atau tidak. Itu betul. Nah, nomor satu paling gampang, paling gampang. Kalau ada 10 orang yang ngerjain itu cuma kita doang, atau separuh ngerjain ini, separuh ngerjain ini. Ya, kalau separuh-separuh itu udah pasti boleh. Kita lakukan research dengan ingat baca dulu literatur. Jangan-jangan literatur bilang yang A yang benar, yang B emang salah, selesai urusan. Tapi kalau literatur ada yang A bilang A benar, ada yang bilang B benar, itu boleh untuk research. Kalau semua orang mengerjakan 9 mengerjakan A, satu orang mengerjakan B, balik lagi ke literatur. Kalau literatur ada yang mensupport B, itu boleh di research. Gitu, gampangnya gitu. Jadi kita harus selalu melihat dan kalau misalnya ada meskipun satu berbeda, yang 9 sama, tapi tidak ada harmfulnya untuk mengerjakan si satu ini, dan mengerjakan yang itu sebetulnya dia menguntungkan, jadi ada manfaatnya, berarti boleh. Kita lakukan research dengan harapan. Kalau kita lakukan itu, kita bisa mendapat manfaat yang berguna untuk unit kita. Gitu ya Bu Herni ya. Kira-kira begitu. Ini keperawatan banyak banget nih yang seperti ini. Saya rasa research dari keperawatan itu bisa jauh lebih banyak daripada medical research. Karena research keperawatan itu, intervensinya itu banyak yang perilaku, banyak yang praktis, dan sangat bisa diterapkan dalam sehari-hari. Kira-kira gitu.
Baik, terima kasih Dokter Aryani. Jadi kita compare tuh tidak harus dengan yang di lapangan, tapi bisa dari referensi atau apa gitu bisa kita compare. Terima Boleh, kasih. iya boleh, betul. Dan perawat-perawat itu suka banyak ide ya, Bu Herni ya. Maksudnya ide baru untuk membuat lebih praktikal. Tapi ingat, cek dulu ya ke literatur. Kalau misalnya dicek di literatur belum ada metode yang lebih baik lagi, itu bisa dilakukan. Atau kalau di luar negeri sudah ada metode yang lebih canggih, kita masih bisa bilang in limited resource setting. Gitu. Kalau udah in limited resource setting, udah oke lah mereka. Baik, terima kasih, Bang. Terima kasih Dokter Aryani dan Bu Heni. Bagi dokter-dokter, ibu bapak, dan teman-teman sekalian yang mau bertanya, bisa langsung aktifkan mikrofonnya atau raise hand atau bisa menuliskannya di kolom komentar. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini Dok, ada lagi yang mau bertanya dari Nani Kurnianingsi, Dok. Terima kasih Dokter Aryani atas sharing knowledge-nya yang sangat insightful. Izin saya Neni menanyakan bagaimana caranya mengetahui bahwa suatu masalah penelitian dari question research termaksud gap teoritis atau justru gap praktis di lapangan untuk dapat dijadikan question research sesuai urgensi dan kebutuhan di pelayanan dibandingkan dari traveling jurnal yang dilakukan. Jika suatu teori sudah banyak dibahas, tetapi masalah klinis masih sering terjadi, apakah itu terjadi gap teoritis atau gap praktis? Bagaimana dapat membedakan kebutuhan pengembangan teori dengan kebutuhan penyelesaian masalah praktis dalam penelitian kesehatan? Kepada Dr. Aryani, saya persilakan menjawab. Baik, terima kasih. Wah, bagus juga pertanyaannya ya, nih semuanya bagus-bagus. Jadi gini, sebenarnya gap apa itu nggak penting. Maksudnya klasifikasi gapnya itu nggak penting. Tapi yang paling penting adalah kalau sesuatu teori udah banyak dibahas dan masih ada masalah, itu jelas adalah suatu gap. Ya, entah teori, entah praktis asal dengan catatan kita sudah melakukannya dengan benar. Seringkali kadang-kadang kita mesti cek dulu proses kita nih. Apakah proses kita sudah dilakukan dengan benar apa enggak. Kalau semua proses sudah dilakukan dengan benar dan itu masih sering terjadi, itulah suatu titik yang pain points yang sangat mungkin untuk diteliti. Jadi kita bisa baca di tempat lain apakah sudah diteliti faktor-faktor di tempat lain kayak apa. Kita bisa meneliti faktor di tempat kita, ya. Dan pengalaman kita akan bisa kita publikasikan untuk orang lain belajar. Oh, ternyata di Indonesia yang sering membuat masalah tuh ini, gitu ya. Misalnya, contoh, luka operasi sering infeksi. Kita pikir kita udah kece banget loh, udah bagus banget, udah kita rapihin semuanya, aseptik, antiseptik, kece banget. Udah kita pulangin pasiennya, dia balik lagi infeksi luka operasi. Ternyata setelah kita teliti, menurut kepercayaan setempat, mereka harus kasih bawang-bawang di situ. Jadi dibuka sama ibunya. Di bekas luka operasi, bawangin, dia tutup lagi. Nah, itu bisa menjadi suatu faktor yang bisa kita publikasikan. Kita bilang, hati-hati loh, coba cek. Mereka nggak selalu ngomong, karena menurut mereka itu biasa aja. Tapi ternyata itu adalah suatu masalah atau potensi masalah, gitu ya. Jadi itu sangat gap yang sangat potensial untuk diteliti, Bu Nini. Terima kasih atas jawabannya, Dokter Aryani. Untuk Bu Nani Kurnianingsi, apakah ada tanggapan lagi atau pertanyaannya sudah terjawab? Untuk Bu Nani, ah, jawaban Bu Nani, baik Dok, terima kasih. Dok, ada lagi pertanyaan dari Bu Mawan. Dok, saat ini membuat proposal research perlu cek Turnitin. Apakah dari RSAB bisa memfasilitasi atau researchernya cek sendiri? Terima kasih. Oke, betul, ada Turnitin. Boleh. Nanti sekarang kami mungkin belum ada ya Dokter Nurul ya. Turnitinnya kita belum langganan, tapi bisa diatur.
Kalau udah ada research-nya, saya fasilitasi. Ya, yang penting barangnya dulu ada. Kalau udah ada research-nya, proposal itu tidak selalu harus peneliti sesungguhnya. Ya, biasanya jurnal untuk publikasi yang perlu peneliti. Tapi kalau ada penelitiannya, ada proposalnya dikerjakan, terus nanti bikin manuskrip, nggak punya akses peneliti, kami akan fasilitasi. Makasih. Niatnya aja aku udah senang. Terima kasih Dokter Aryani. Untuk Mawon, apakah ada tanggapan atau sudah terjawab, Bu? Jawaban Bu Mawon, Dok, siap, Dok, gitu, Dok. Eh, untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa langsung Selamat, bertanya. selamat pagi, Mana ya? siang. Selamat pagi, siang. Ya, siang Bu Sari, Bu Sari. Ya, Iya, sore dok, Dokter Aryani. Selamat sore, Dok, Bu Sari. Gimana, Bu Sari? dok, izin bertanya, dok punten. Ini kan kita kan kalau misalnya mau melakukan penelitian, penelitian itu kan perlu perlu referensi ya dok. Nah RSHB sudah punya untuk database-nya nggak ya dok ya? Jadi biar untuk memudahkan kita, artinya kan kalau kita ngelihat dari luar kan kadang-kadang terbatas ya dok ya. Ada yang Iya. tidak open access gitu. Jadi kita perlu yang open gitu. Apakah di kita sudah memfasilitasi atau ada apa namanya? Ada ada dokter punya atau bagaimana gitu dok yang bisa kami Iya. pakai untuk mencari jurnal-jurnal terkait dengan yang akan kami teliti nanti misalnya dok. Oke, Itu aja terima sih dok. kasih Bu Sari. Terima kasih Iya, dok. ya, Dokter. jawabannya Bu Sari ada. Jadi kami sedang membangun untuk library, digital library yang nanti akan bisa digunakan untuk mencari literatur, mengakses literatur. Kemudian kalau mentok ngomong sama si Aryu, kita akan bantu cariin. Ngomong sama saya masih punya akses si Harvard Library, jadi apapun bisa di-download dari situ. Dan pokoknya nggak usah khawatir. Mau baca apa, boleh lapor, kami akan bantu cariin. Ya, jadi nggak boleh ada alasan lagi nggak bisa ini nggak bisa itu ya. Dari tadi semuanya udah dibilang bisa ya. Jadi Ya mantap. harus ada produksinya. Amin. Mudah-mudahan ya dok. Terima kasih Ya, dok. Karena nanti saya lapor si beberapa Aryo ya. kali Kalau perlu apa-apa ya, yang nggak bisa diakses, bilang. Nanti kami akan coba. berarti, berarti ke dokter ya. Boleh, ke saya, ke si Aryo boleh. Ya karena saya juga pernah beberapa kali mencoba mencari jurnal, ternyata tidak bisa Mentok. itu ya dok ya. It's Kalau okay. kita baca full gitu kan, itu hanya Hmm. abstraknya saja. Makanya kadang-kadang kita, aduh, sayang banget kan. Kalau dulu kita kuliah masih difasilitasi ya dok ya, gitu. Nah Iya, begitu kita selesai ini udah terbatas aksesnya gitu dok. Makanya kalau difasilitasin kan lumayan ya dok ya, membantu boleh, banget gitu. boleh, Oke boleh. dok, terima Sangat kasih. welcome. Terima kasih. Sama. terima kasih Bu Sari dan Dokter Aryani. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Bagi peserta yang mau bertanya, boleh langsung buka mikrofonnya atau menuliskan di kolom chat. Atau bagi peserta yang mau sharing-sharing tentang penelitiannya, boleh diaktifkan mikrofonnya. Apakah ada dokter-dokter, ibu bapak, atau teman-teman sekalian yang memiliki penelitian dan ada struggle pada penelitiannya, mungkin bisa di-sharing-sharing di workshop kali ini. Oh iya, satu lagi boleh Mbak Bu, Mbak Bu. Iya, Bu Sari, silakan. Satu lagi yang saya mau tanyakan, misalnya kita ingin melakukan penelitian ataupun inovasi, kita untuk misalnya ke RSHB nih, ya, kita mengirimkan proposal proposal dulu atau bagaimana ya untuk prosesnya? Apakah dibantu dari bagian penelitian ya? Terus untuk karena kemarin saya sempat tapi udah lama sih ya.
saya bikin proposal tentang saya ingin membuat tentang apa namanya kan di RSAB ini kan data untuk pasien-pasien kami yang pasien-pasien dengan keganasan ini kan belum terdaftar dengan baik ya Mbak ya. Makanya kemarin kita coba membuat itu dan sudah jadi, tapi untuk uji etiknya sampai sekarang belum keluar gitu. Kira-kira proses masih sama atau bagaimana ya Mbak ya? Masalahnya kan eh, apa namanya kita kan perlu perlu kalau kita mau publikasi ataupun kita mau apa publis ke jurnal-jurnal kan kita perlu etik ya gitu. Nah, kira-kira difasilitasinya sampai sampai mana ya dari bagian penelitian gitu. Oke, terima kasih. Nah, Ya. jadi ini. Eh, nomor satu yang harus diluruskan adalah mengajukan etik itu sebelum penelitian ya, bukan sesudah penelitian. Itu nomor. Nah, Ya, jadi nanti kan ada komite etik penelitian. Nanti dari proposal kita yang sudah dibangun itu nanti kita ajukan ke komite etik, ya. CRU dan komite etik itu beda beda cerita, tapi dua-duanya. CRU itu untuk support penelitiannya. Jadi lapor CRU, tapi nanti dia harus dinilai oleh komite etik penelitian. Ketuanya Dr. Lucy kalau di RSAB. Nah, jadi untuk penelitian itu nanti setelah melewati komite etik, dapat ACC komite etik baru. Tapi ada penelitian-penelitian yang memang ada isu etik yang harus dilihat lebih dalam. Contohnya yang uji klinis. Ada juga yang sifatnya mengumpulkan data, tetap diajukan, tapi dicatat, gitu ya. Biasanya selama tidak ada masalah dengan pengumpulan info, itu tidak terlalu bermasalah. Jadi pasti cepat, komite etik itu cepat, ya. Jadi nanti boleh pergi ke CRU, akan dibimbing oleh CRU. Lebih jelas lagi, kita itu nanti setiap Jumat, seperti dikatakan Dr. Firmandiani, akan ada sesi. Dan sesi itu akan berlanjut sesuai dengan sesi tahapan pembuatan penelitian. Jadi kalau teman-teman rajin, nih sekarang nih, dibilangin suruh cari ide, nanti pas dengerin Jumat depan, pasti udah lebih bermanfaat pada saat mulai diajarin misalnya bikin menyusun proposal gitu. Jadi jangan nanti minggu depan datangnya tetap blank, nggak ada idenya. Nanti nggak bisa bermanfaat ilmu minggu depan. Ya, jadi ilmu minggu ini tolong diaplikasikan dulu, bikin dulu, konsultasi dulu ke CRU, ini udah benar belum research question saya. Kalau udah, baru nanti berikutnya kita bisa mulai nyusun proposal. Pokoknya ikutin aja timelinenya CRU nih tiap Jumat. Jadi deh penelitiannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dokter Aryani dan Bu Sari. Apakah masih ada pertanyaan? Untuk para peserta yang mengikuti workshop, diharapkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya itu ada di kolom komentar dan untuk workshop kali ini itu akan terintegrasi dengan SIPPP dari RSAB Harapan Kita. Jadi bila berminat atau tertarik untuk mengikuti workshop selanjutnya, bisa masuk ke link grup WhatsApp dari We Research ini. Linknya itu ada di kolom komentar. Dan untuk SIPPP-nya itu akan dikirimkan linknya di pertemuan selanjutnya atau di hari berikutnya. Apakah ada pertanyaan lagi, dokter-dokter, ibu bapak, dan teman-teman sekalian? Terima Bisa. kasih ya partisipasinya. Rame banget. Gak nyangka. Iya, iya dok. Alhamdulillah. Oke. Atau ada yang mau sharing-sharing lagi tentang penelitiannya? Mumpung ada dokter Aryani yang bisa menjawab. Padahal yang ngomong juga jago tuh. Mbak Nurul. Oke. Ya deh, kalau begitu. Mungkin udah cukup ya. Iya dokter. Terima kasih banyak kepada dokter Aryani yang
bersedia menjadi pembicara pada kali ini. Semoga ilmunya pada saat ini bisa bermanfaat untuk kita, Dok, dan bisa eh, kita juga bisa lebih semangat lagi dalam meneliti, Dok. Untuk kesempatan kali ini mungkin sebelumnya saya Mungkin ingatkan foto lagi. dulu kali ya dok ya Oh sebelum iya, Dok, selesai. iya. Untuk saya mengingatkan lagi untuk mengisi link absensi dan diharapkan untuk membuka kameranya untuk dokumentasi. Ya, slide satu, dua, tiga. Slide 2 untuk para peserta bisa dibuka kameranya semua. Satu, dua, tiga. Slide 3. Satu, dua, tiga. Slide 4. Satu, dua, tiga. Ya, sudah semua terdokumentasi. Dan jangan lupa Oke. untuk mengisi link absensi, dan jika masih tertarik untuk mengikuti workshop selanjutnya, diharapkan untuk eh, masuk ke grup We Research. Grupnya itu ada di link komentar. Linknya itu ada di kolom komentar. Dan link SIPPP akan diteruskan di hari selanjutnya. Baik, sebelum saya tutup acara ini, mungkin dari Dokter Aryani ada closing statement, Dok, sebelum menutup Oke. Kayaknya workshopnya. udah udah bawel banget tadi ya. Tapi intinya jangan takut. Semua itu dimulai dengan memberanikan diri, ya. Jangan takut salah, jangan merasa nggak cocok untuk penelitian. Yang kita lakukan sehari-hari itu banyak yang merupakan suatu penelitian. Jadi take credit dan belajar sesuatu. Harus selalu open untuk belajar sesuatu yang baru. Kita support full. Itu Iya, aja. Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, terima kasih banyak semuanya. Senang Ya, sekali. Terima kasih si Aryu ya. sudah mengarrange dan mudah-mudahan teman-teman sekalian masih berminat untuk terus mengikuti tiap minggu sampai jadi penelitiannya. Eh, Dokter Aryani ada yang bertanya, apakah materinya bisa di-share, Dok? Boleh, boleh. Nanti saya share handoutnya. Ya, baik, Ya. Dokter. Nanti kami Oke. bantu share juga ya, Dok. Ya, Ya. Ari. Ah, eh, demikian workshop hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini glowing banget, ya. Bercahaya banget itu.